Oke, masuk ke materi. Melanjutkan dari 3 minggu ke belakang, dan hari ini bahasannya adalah kita tentang apa? Oh, bilang ituin dong hari ini. Oke. Siapkan hati kita, wadah diri kita, kosongkan gelas kita. Mudah-mudahan kita bisa menerima pelajaran ini dengan terbuka. Sama-sama kita belajar. Pun buat sekarang sedang belajar untuk bagaimana menyampaikan sehingga bisa masuk. Ya, pastikan juga diri kita masing-masing bisa juga tadi menerima pelajaran sehingga masuk, ya, seperti itu. Judulnya tentang pikiran dan perasaan. Ya, mungkin ini beberapa tahun kemarin sempat juga gue sampaikan. Nah, ini kemarin penyampaian tidak berurutan memang, tapi dari 3 minggu ke belakang dan sekarang minggu keempat kita coba urai secara berurutan. Mulai dari mengenal diri sampai kemarin di awal kita sudah mengenal bagian-bagian yang ada dalam diri kita, kemudian belajar tentang makrokosmos dan mikrokosmos, kemudian terakhir pelajari tentang 12 hukum alam semesta. Dan ini mungkin salah satu apa sih bapak itu kayak tukang parkir apa sini sini oke kayak tukang parkir sini pak sini ya. Pikiran dan perasaan ini kenapa dijadikan materi pada hari ini, karena secara global dari semua hukum alam semesta ternyata pikiran dan perasaan ini punya peranan yang cukup penting, yang menjadi motornya penggerak dari yang kemarin kita sempat bahas dari beberapa hukum alam semesta itu, ya. Karena ini alasan kenapa materi hari ini adalah pikiran dan perasaan. Nah, belum chat lagi nih. Oke. Nah, pikiran adalah pusat pemikiran, judgement atau pertimbangan, logika, ilmu pengetahuan. Ya. Sedangkan perasaan adalah pusatnya, rasa, emosi, dan feeling. Nah, jadi ini pikiran tuh tempatnya, ya, karena pikiran dan perasaan sama-sama mendapat suplai masukan dari panca indera, baik dari mata, telinga, peraba, pengecat, dan semuanya yang termasuk panca indera, sehingga dikonversi ke dalam pikiran dan juga perasaan. Nah, pikirannya tempat di mana ada pemikiran, pertimbangan, logika, dan ilmu pengetahuan. Jadi itu tempatnya di pikiran. Sementara perasaan tadi sini tempat pusat rasa, emosi, dan feeling. Jadi perasaan ini kalau bisa dikatakan dulu kita pernah belajar tentang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, perasaan ini tempatnya termasuk di dalam yang bawah sadar. Ya, kamu nggak? Dulu kita sempat belajar tentang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, ya. Nah, si perasaan ini, emosi dan semua perasaan ini termasuk di dalam bagian alam bawah sadar, seperti itu. Ya, sebagai pengetahuan aja, jadi perasaan itu adalah bagiannya dari alam bawah sadar. Nah, pikiran dan perasaan ini merupakan aset yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Pikiran dan perasaan. Di saat kita mampu mengoptimalkannya, kita mampu menciptakan hal-hal yang luar biasa. Terkait dengan hukum yang kemarin kita bahas, bahwa pikiran dan perasaan ini ketika kita mampu mengoptimalkannya, ini akan kita bisa menciptakan hal-hal yang luar biasa. Ketika kita bisa mengoptimalkan kemampuan pikiran dan perasaan ini di saat kita mampu menselaraskan antara si pikiran dan perasaan, ya. Karena pikiran dan perasaan ini katanya ibarat
dua orang, si A dan si B, ini kalau dibilang itu yang sering bertentangan antara pikiran dan perasaan. Ketika pikiran mungkin mengatakan hal apa, perasaan akan mengatakan sebaliknya. Jadi banyak pertentangan yang dialami antara si pikiran dan perasaan tadi. Ibarat dua orang yang nggak pernah semasukan, ya, nggak pernah sepemahaman, ya. Terus kita bisa mengoptimalkan kemampuan pikiran dan perasaan di saat mereka berdua ini selaras. Sementara yang kita tahu tadi adalah si pikiran dan perasaan ini udah nggak pernah, ibarat Tom Jerry kata orang, berantem mulu antara pikiran dan perasaan. Tapi dengan mereka selaras, kita akan bisa optimalkan kemampuan keduanya tadi, sehingga kita bisa menciptakan hal yang luar biasa. Ya. Jadi itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menselaraskan antara si pikiran dan perasaan tadi? Mungkin caranya ini banyak ya, cuma gue rangkum dalam beberapa poin yang mudah-mudahan ini adalah versi sederhana yang gue sampaikan, sehingga bisa kita tangkap, bisa kita terima, ya bisa bisa kita praktekkan. Karena ini yang gue rasa mungkin ini adalah versi sederhana dari menyimpulkan cara menselaraskan pikiran dan perasaan. Oke, yang pertama, memaafkan dan melupakan. Ya, saat kita mau atau mampu memaafkan kepahitan di masa lalu atau masa sekarang dan kemudian melupakannya dengan mengemasnya dalam penerimaan, berpikir positif dan berprasangka baik. Ini akan menselaraskan antara pikiran dan perasaan. Jadi mendamaikan mereka berdua. Si pikiran memaafkan secara perasaan, kemudian melupakan secara pikiran. Mungkin di video terakhir di minggu kemarin sempat ditayangkan juga tentang bagaimana memaafkan kemudian melupakan, ya. Karena keseringnya kita mungkin masih terbawa, kita memaafkan mungkin, tapi kita tidak bisa melupakan. Entah pun kejadian-kejadian yang di belakang yang mungkin bikin kita sakit dan segala macam, mungkin kita sama orang itu memaafkan, udahlah gue maafin, tapi ketika ketemu lagi atau terbersit lagi nama atau bayangan tentang orang tadi, kembali lagi teringat tentang kekecewaan kita terhadap orang itu. Nah, ini yang dibilang kita baru sebatas memaafkan aja, tapi nggak bisa melupakan. Artinya apapun yang terjadi di belakang, di masa lalu kita ataupun masa yang sekarang, kita wajib memaafkannya dan kemudian melupakannya. Ya, karena ini salah satu cara untuk bagaimana kita bisa menselaraskan antara pikiran dan perasaan, ya, sehingga kita bisa mengoptimalkan kemampuan daripada pikiran dan perasaan yang kita punya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bersyukur. Ya, bersyukur ini juga sering disampaikan, sering juga dijelaskan, ya, bahwa dengan bersyukur atas masa lalu yang sudah lewat, masa sekarang yang kita jalani, ataupun masa depan yang kita nggak tahu pasti, ini mampu menselaraskan pikiran dan perasaan. Ya, kita mensyukuri bahwa apapun yang terjadi adalah sudah diizinkan sama Tuhan, dan itu udah pasti baik buat kita, ya. Bahkan untuk seorang atau keadaan yang pernah membuat kita sakit sekalipun, sejatinya itu adalah bentuk kebaikan Tuhan untuk menciptakan kita yang hari ini. Kasarnya kita nggak ada, atau kita nggak akan seperti sekarang ini kalau dulu kita nggak dihina sama Dia. Kita nggak akan seperti yang sekarang ini kalau dulu kita nggak diremehkan atau dikucilkan atau mungkin disakiti ya masih Dia.
Atau mungkin kita nggak akan seperti sekarang ini kalau kemarin kita nggak menemukan keadaan-keadaan yang pahit di belakang sana. Artinya ini adalah bentuk syukur kita, mensyukuri bahwa ternyata hal yang terjadi di belakang adalah untuk membentuk diri kita yang sekarang. Artinya bukan ya udah urusannya kayak nggak pantas kita membenci dia gitu. Kayaknya kita nggak pantas membenci keadaan dulu atau mungkin orang dulu karena mereka ini salah satu perantara yang Tuhan kirimkan kepada kita untuk membentuk diri kita yang sekarang. Ya, paham ya? Bersyukur. Ini salah satu metode terkait dengan yang di pertama tadi, memaafkan dan melupakan, kemudian disambut dengan bersyukur, mensyukurinya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, bahagia. Ya, kalau tadi memaafkan dan melupakan, kemudian yang kedua bersyukur, ini salah satu yang dua tadi termasuk di antara cara menselaraskan antara pikiran dan perasaan. Kemudian yang ketiganya adalah bahagia. Ya, bahagia ini salah satu juga cara untuk menselaraskan pikiran dan perasaan. Kenapa? Karena di saat bahagia kita secara tidak sadar melupakan atau menciutkan energi negatif yang tadinya itu bersembunyi di pikiran dan perasaan kita. Ya mungkin semuanya pernah mengalami bahagia yang bukan pura-pura bahagia, ya, bahagia. Merasakan bahagia apa yang terjadi pada hari itu dan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, sehingga kita bisa mengkoreksi ini bahwa pada saat itu kayaknya nggak ada yang jelek aja di pikiran kita karena kita bahagia. Kayaknya semua orang mah baik-baik aja, keadaan semuanya normal-normal aja sesuai keinginan kita ketika saat itu kita sedang bahagia. Ya, artinya bahagia ini mampu menselaraskan atau menyatukan atau membuat pikiran dan perasaan tadi selaras. Ya, jadi dia nggak akan bertentang tuh ketika saat kita bahagia. Ini ada cara yang ketiga. Ya, cara yang ketiga untuk kita menselaraskan antara pikiran dan perasaan. 3. Ya, tentunya tadi dengan menciutkan atau melupakan energi negatif dan di samping itu meningkatkan energi positif. Yang keempat, berpikir positif dengan hati-hati. Nah, ini juga gue ingat di tahun-tahun kemarin juga sempat gue sampaikan kalimatnya sih hati-hati berpikir positif ya. Tapi ini kalimatnya berpikir positif dengan hati-hati. Artinya nggak semua kalimat positif atau pikiran positif ini selaras dengan perasaan. Nah, contohnya ya ini tadi, di saat kita berpikir positif tentu tidak serta-merta perasaan menjadi positif. Ya, bahkan sebaliknya bisa jadi perasaan akan menjadi negatif. Makanya kita perlu hati-hati untuk berpikir positif. Ya, karena perasaan merupakan bagian dari pikiran bawah sadar kita. Maka kalimat atau pengalaman yang sudah terlanjur terekam di memori bawah sadar akan menilai dan menganalisa apakah ada kemiripan antara yang sudah terekam di dalam bawah sadar kita sama pikiran baru yang datang. Nah, di saat kita memiliki rekaman tentang sebuah ketakutan akan suatu hal, maka ketakutan ini tidak serta-merta hilang atau terkendali katanya. Ya, ketika kita mengatakan bahwa kita berani. Karena takut dan berani adalah dua kata yang saling bertentangan. Nah, itu konsepnya tadi. Jadi, maka di saat kita ingin merubah takut menjadi berani, kalimat atau pikiran positif yang kita tanamkan adalah disertai dengan kata mulai atau lengkapnya saya mulai berani. Kalimat ya seperti ini mengindikasikan kemiripan ya, bahwa ketika kita mengatakan kita mulai berani itu berarti memang kita masih takut dan belum berani seutuhnya. Jadi di sini ada bentuk kemiripan yang akhirnya
ketika pemikiran baru ini datang, ini tidak akan ditolak oleh perasaan atau alam bawah sadar yang sudah terlanjur tadi merekam ketakutan kita. Karena kita tidak mengatakan kebalikannya. Ya, kan seperti itu. Jadi prinsipnya di sini kita selipkan kata mulai. Karena pikiran dan perasaan ini satu pemahaman untuk proses perubahan yang bertahap. Ya, jadi ini nggak akan bertentangan antara pikiran dan perasaan tadi. Ini salah satu cara untuk kita tadi menselaraskan pikiran dan perasaan. Nah, ini yang kelima, yang keempat, yang kelima, memenuhi perasaan dengan rasa cukup. Ya, rasa cukup. Munculkan perasaan bahwa saat ini kita sudah merasa cukup dengan apapun yang sudah kita miliki. Ya, munculkan perasaan bahwa apapun yang kita punya saat ini kita sudah merasa cukup dengan itu. Bahwa perasaan itu jangan memenuhi hati kita dengan rasa kurang, rasa serba kekurangan. Ya, rasa kekurangan artinya kita kemas dengan terus munculkan rasa cukup dengan keadaan yang kita jalani saat ini, ya, sehingga pikiran akan meninjau ulang nih pengalaman kita yang dari belakang sampai dengan sekarang. Nanti akhirnya si pikiran akan menemukan bahwa oh benar yang disampaikan oleh perasaan tadi, bahwa benar cukup karena sampai dengan sekarang masih cukup buat makan, sampai dengan sekarang masih cukup untuk melakukan atau kesehatannya, kemudian masih cukup juga melakukan kebaikan sampai saat ini, ya, kita bisa memenuhi kebutuhan kita sampai saat ini, dan yang artinya memang benar bahwa kita sebenarnya berkecukupan. Tentu ini tidak akan menjadi pertentangan antara si pikiran dan perasaan, karena kan biasa seperti ini, jelas banget perbedaannya. Ketika kita mengatakan, ya contoh kecil aja, kita pengen punya penjualan 5 misalkan, kita berusaha untuk seyakin-yakinnya untuk mencapai itu, tapi si pikiran akan jalan ke belakang, ya, ngecek ulang pengalaman yang di belakang, ditambah akan mengecek juga apa yang kita lakukan untuk mencapai itu. Ketika ini terasa tidak logika menurut pikiran, tidak masuk nih logika pikiran, maka pikiran akan menentang keyakinan itu, dan akhirnya kalah. Yang tadinya kita bilang wah yakin, seiring perjalanannya yakinnya hilang. Nah itu, jadi ini yang dikatakan antara pikiran dan perasaan itu masih bertentangan, dan akhirnya si perasaan malah jadi pesimis atau tidak yakin, karena gambaran-gambaran yang ditunjukkan sama pikiran tadi adalah pengalaman-pengalaman yang membuat atau menyatakan bahwa lu belum pernah mencapai ini, jadi ini mustahil. Nah, kira-kira seperti itu kalimat. Ya, kalaupun bisa sebenarnya kita memperbesar tadi keyakinan, tentu dengan meyakinkan pikiran tadi bahwa oh dulu gue gak dapet 10 karena yang gue lakukan itu loh, sekarang gue melakukan hal yang lebih luar biasa dari itu. Nah itu loh, sehingga pikiran akan meninjau, oh iya dulu gak dapet 10 karena yang dia lakukan hanya diam aja, dia gak ngapa-ngapain, atau kita ini gak ngapa-ngapain. Ketika sekarang kita berusaha yakin untuk dapat 10 di minggu depan, tapi yang kita lakukan lebih 10 kali lipat dari yang biasanya, sehingga pikiran akan meninjau ulang bahwa oh ini adalah suatu hal yang berbeda. Kalau dulu yang kita rekam adalah dia nggak usaha dan nggak dapat hasil, sekarang adalah dia berusaha dan ini punya kemungkinan untuk mendapatkan hasil. Ya, tergantung bagaimana kita menguatkan keyakinan tadi, sehingga keyakinan kita akan menjadi kenyataan, ya, atau keyakinan ini akan hilang seiring dengan visualisasi yang disampaikan oleh pikiran tadi. Ya, mungkin ini rangkumannya sederhana, 5 cara untuk tadi
kita menselaraskan antara pikiran dan perasaan. Ya, karena ketika pikiran dan perasaan ini selaras, pikiran dan perasaan ini nggak bertentangan, ini akan menciptakan hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa, ya, karena selaras tadi. Artinya kalau kita mengurai kemarin atau mengutip kembali dari pelajaran hukum alam semesta kemarin, bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, ini kita sedang menarik untuk datang ke dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa memposisikan antara pikiran dan perasaan, ketika keduanya bisa bekerja sama untuk menciptakan hal yang kita inginkan, tentu ini akan menjadi motor yang luar biasa. Artinya menjadi alat yang luar biasa untuk kita bisa mencapai tadi, capai tujuan atau mimpi yang ingin kita wujudkan tadi. Ya, tuh. Jadi di awal bagaimana cara menselaraskan, nah ini dulu. Mudah-mudahan di 5 cara ini tadi bisa kita terapkan, bisa kita praktekkan minimal dalam setiap harinya. Kita kondisikan antara pikiran dan perasaan ini terus dan selalu selaras.